Oke. Jadi sebenarnya sesungguhnya kita derajatnya Kalau lebih kita tinggi. berani, dia nggak punya kayak makanan energi yang bisa bikin dia ngebentuk macem-macem di hadapan lo gitu. Iya, gue pernah dengar Bahkan dia juga sih kalau tuh. misalnya kelihatan itu butuh energi yang besar sih. Iya. Hai Mi. Hai Tan. Hai Hai Militan. Militan. Hai Militan. Hai Hening. Hai. Masih edisi Halloween. Masih edisi horor-horor Yes. Halloween. Ini part keduanya. Sebelum yang ini tonton dulu, dengerin dulu yang part Part pertamanya. pertama. Iya. Ada cerita-cerita pengalaman Pengalaman masing-masing. Hening yang punya cerita mimpi yang tiba-tiba jadi jadi kenyataan. mirip-mirip sama kenyataan. Terus Mimi cerita lihat sesuatu dan gua menghadapi sebuah kejadian yang menyeramkan. Dan yang di part 2 kali ini kita mau cerita gimana sih caranya pas kita takut jadi nggak mesti takut. apa? Harus Tutorial supaya nggak jadi takut. ngapain? Padahal aslinya takut gitu. Heeh. Itu bagaimana? Coba dari kalian berdua berikan tutorial pada saya si penakut ini. By the way gue dia baru nggak takut tahun ini sih. Baru tahu Oh ini gitu ya. ya, baru banget. kan baru. Iya. Jadi sebelumnya lo takut juga? Jadi gara-gara pandemi ini gue jadi sering denger podcast horor gitu. Jadi sering sering nontonin nontonin. konten-konten horor gitu kan. Terus jadi kayak ngerti apa yang harus dilakukan gitu loh, apa yang harus dihadapi gitu. Makanya baru tahun ini baru tahun ini beraninya. Sebenarnya berani itu perlu edukasi juga. Edukasinya dengan cara kita menonton horor-horor, Ya sejarah-sejarah horor, gimana Gitu caranya. Mbak. caranya ngelawan nih orang biar nggak takut. Tapi kan gue udah takut, masa gue tonton Mi bagaimana? Tapi kalau tonton jadi nggak serem. Kayak contohnya orang takut film Susana serem. Padahal sesungguhnya kalau kalian lihat filmnya lebih detail itu nggak serem, malah lebih sedih. Kasian karena cerita-ceritanya pembunuhan, tragis, terus tragis dia membalas dendam. Nggak ada serem-seremnya sama sekali, justru malah sedih. Ya tapi kan gue takut, ngebayangin hantunya juga udah takut Mi. Ngebayangin sundel bolong ya. Gimana Belakangnya dong? Iya. Ada cacing-cacing. Coba lu berikan tutorial tadi deh supaya nggak takut itu tadi gimana coba? Gimana ya Tips caranya? pertama apa? Tips pertama, ketika kalian takut adalah alihkan pikiran kamu. Oke. Alihkan pikiran kamu. Jangan bayangin sesuatu yang serem-serem. Kalau lo semakin lo bayangin, semakin kejadian nanti karena mereka ini bakalan merefleksikan ketakutan kalian dan mewujudkan dirinya seperti yang kalian takutin. Oh mereka, iya, emang mereka bener tuh gitu? tahu apa yang ada di pikiran kita. Oh, Yes. Oke. Jadi kalau misalnya lo bayangin apa, dia bakal bisa Wujudin. ngewujudin gitu katanya. Iya. Biasanya kan entitas kan, dia menyerap energi kita. Yes. Nah, iya benar. Terbentuk lah. Enggak, Udah udah. mikirin siapa kayak yang ganteng-ganteng Iya. gitu, Brad Pitt mungkin. Kalau gue sih Brad Pitt enggak. Kalau lagi serem, coba pikirkan sesuatu yang happy aja. Oke. Itu yang lalu pertama. Oke. Kalau Siap. gue apa ya? Ini sih jadi tahu kalau mereka ngapa-ngapain gitu, ngegangguin atau kayak ngewujudin. Itu sebenarnya kadang-kadang either nggak sengaja atau sengaja karena mereka pengen ngasih tahu, ada gue loh di sini gitu. Yes. Udah gitu aja. Nah, Marahin kalau aja. ngasih rese gimana? Yes, marahin tuh gue juga Karena sering gitu. mereka kan sejatinya kita lebih tinggi derajatnya daripada mereka kan. Yes. Oke. Mereka tuh sebenarnya Garis takut bawahi. juga sama kita. Tapi kalau misalnya kita takut ya mereka makin cemen gitu kali. Yes, semakin kita takut semakin dia takutin. seneng. Makanya kita berusaha untuk tidak usah takut. Jangan sampai kita kalah dari si setan-setan itu. Enggak, marahinnya tuh gimana maksudnya? Tiba-tiba Misalkan kayak apa ya, ada bunyi apa gitu. Jangan berisik dong gitu. Atau, siapa tuh gitu. Oke. Kita tunjukin sosok kalau misalnya berani. kita tuh lebih eksis daripada Yes, mereka gitu. yes. Oke. Pakai bacot kenceng boleh, tapi kalau yang mau langsung ngena banget dia dengerin kita, Dalam pakai hati. batin dalam hati. Kayak gue sering banget digangguin, gue tuh suka kesel, gue ngedum dalam hati. Resek, brengsek, lu jangan ganggu gue. Tapi bisa gak sih lu menjauh dari gue lagi capek. Gue suka gitu. Terus sih, kadang-kadang kalau dalam hati gitu. sekarang kalau gangguannya kayak yang minor, cuma kayak kelihatan kelewat gitu atau kayak bunyi apa gitu, gue cuma oh iya ada, iya udah tahu gitu doang sih.
Iya sih kayak udah lu jangan ganggu gue bisa gak sih? Kita sama-sama tahu aja. Cuman tuh gue tuh suka emosi. Kadang-kadang tuh jam 12 malam habis nonton horor tuh gue atau habis nonton konten horor gitu ya. Film-film horor. Ya lu juga lagi Di ngapain genteng nonton? gue suka ada kayak kerikil-kerikil dilemparin. Oh, Kletek, oke, kletek, oke, kletek, oke. kletek, kletek. Itu jam 12 malam ke atas kan gue capek ya. Gue udah mau tidur habis nonton Tikus film kali ini. horor. Gak tahu itu ya tikus atau apa ya. Atau mungkin ada orang lagi bangun apa gitu ya. Bener Terus malam-malam. gue kayak capek gitu loh. Aduh bisa gak sih jangan ganggu gitu kan. Jadi dalam hati gue suka gue marah-marahin. Bisa gak sih lo jangan ganggu. Udah gue gak mau main sama lo. Kayak gue gitu-gituin. Oh lu Karena bilang abis itu gue iya. gak main sama lo Iya gitu. dalam hati gue gitu. Soalnya pernah ada teman gue yang bilang yang bisa lihat, Mi sebenarnya tuh di rumah lo tuh ada hantu anak kecil yang mau ngajak lo main. Buset. Kayak gitu. Jadi gue keinget nih Belak-belakan banget. yang teman gue ngasih tahu nih. Iya emang. Oh ada nih temanku yang bisa lihat gitu kan. Dia di kosannya dia mandi gitu malam-malam ya nggak malam banget sih cuma jam 9 gitu lah ya Oke. biasa anak kampus kan. Terus di kosannya dia itu nggak ada yang bisa main alat musik. Tiba-tiba kedengeran serem nih. suara biola. Biola. Terus woi siapa sih tuh malam-malam berisik banget. Udah dong, udah mau tidur juga digituin. Padahal dia di Paling kamar habis. mandi kan. Udah habis itu nggak ada lagi suaranya hilang. Oh jadi emang harus dilawan itu tadi Yes, ya. harus Iya. dilawan. Kita harus berani alihin pikiran. Kalau misalnya kita lagi kosong pikirannya, alihin aja tentang film apa kek atau kita dengerin lagu atau apa biar lupa. Oke. Gitu nanti gue akan mencoba caranya. Karena mereka nggak bisa sebenarnya tuh. Jangan kakak. Mohon Dulu maaf. biar bisa langsung praktek tutorialnya. Baiklah. Mohon maaf ini mah. Abis ini mau ditinggal lama sama suami saya. Mohon maaf. Hebat yang tadi tampakin yang di rumah di lorong itu ya, di lorong. Kan harus jadi ibu-ibu yang pemberani Gila, gitu itu di serem antara juga. anak-anaknya Di ya kan. lorong rumahnya Jadi- Intan. Jangan dong. Oke. Jangan Mimi tolong ya. Karena sesungguhnya dia tuh nggak bisa nampakin diri kalau nggak punya energi dari kita. Benar. Oh Benar, gitu. benar. Oke. Jadi sebenarnya sesungguhnya kita derajatnya Kalau lebih kita tinggi. berani dia nggak punya kayak makanan energi Yes. yang bisa bikin dia ngebentuk macem-macem di hadapan lo gitu. Iya ya gue pernah Bahkan dengar dia juga sih kalau tuh. misalnya kelihatan itu butuh energi yang besar sih. Iya iya. Energi Iya yang iya gue banyak pernah dengar banget itu kan. juga sih. Maksudnya kalau mereka tuh sebenarnya mereka tuh kayak bentuknya absurd gitu. Iya. Nah, ketika dia mau membentuk sesuatu dia butuh energi yang besar untuk dia membentuk itu. Iya, gue pernah dengar juga sih itu obrolan itu. Tapi kalau soal film, sekarang kita mau bahas film. Heeh. Kalau soal film gimana tuh? Itu yang ada di film-film itu tuh sebenarnya sesuaikah gitu dengan Mana tahu. kondisi? Ya enggak, maksudnya kan Dengan kondisi yang terjadi gitu ya. ada beneran ceritanya atau apa gitu bagaimana gitu. Tapi kalau dari film-film zaman-zaman dulu kayak Susana atau apa, itu sebenarnya mereka juga sebelum bikin film gua rasa dia research dulu, Pasti cari sih, tahu ada dulu Iya sih, itu apalagi yang pasti sih. apalagi yang berbau-baunya Ratu Pantai Selatan. Otomatis sebelum mereka syuting gue yakin mereka kayak ada Pasti sesuatu Lagian riset kalau itu ritual. ritualnya. Kayak di Indonesia kan ya legendanya juga dari nenek moyang kita juga Yes, udah ceritanya pasti banyak. kan. Horor-horor ya. Ada cerita-cerita banyak. horornya ya. Kayak yang misalnya kalau ke Pantai Selatan kita harus berdoa atau apa. Sebenarnya itu kita berdoanya juga ke Tuhan, tapi itu sebenarnya kayak lebih ke ritual yang sudah turun temurun dari zaman nenek moyang kita dilakuin. Misalnya kayak kita harus berdoa dulu sama entah batu atau apa. Padahal sebenarnya itu tempat-tempat aja. Mungkin cuma kayak izin Enggak, doang. Ya enggak gitu ya. Permisi gitu ya. Permisi. Iya. Yes, Karena benar. kayak bertamu aja gitu. Heeh. Ya, kayak Tapi- gitu. Tapi lu punya film favorit horor gitu apa nggak gitu? Film Yang layak ditonton sama para militan. Sinister sih menurut gua film terserem karena gua nggak berhasil nonton sampai habis. Sinister tuh film bule. Ya film luar tahun 2012 Sinister. Oke. Tapi yang pertama ya, soalnya gue udah tau juga tuh ada Sinister 2. Tentang apa sih? Tentang apa? Tentang kayak rumah tua, dia di rumah situ, terus dia menemukan di gudang tuh kayak apa sih, kayak video-video gitu ya. Videotape apa sih VHR itu loh? Bukan sih. Ya video-video Oke. zaman dulu gitu. Terus VCR. terus Ditonton, banget ya. itu tentang kisah keluarga yang mati gitu loh, kayak gantung diri di pohon oke. atau yang jatuh di kolam padahal renang tuh segala macam. film bule ya, tapi serem ya. Film bule. Ini seremnya tuh lebih kayak soalnya ke keluarga gitu, Iya, bukan cuma orang dewasa tapi
anak-anaknya gitu. dan ikutan mati segala macam. Dan gue baru tahu tuh endingnya ternyata dari ending cerita. Dia mau di spoiler aja. Jangan di spoiler kalau kayak gitu. Biar nonton lah ya. Biar Biar nonton lah ya. Ya, Itu biar sih nonton. Kayak gue Meritan. bakal nonton aja. Sinister sih menurut gue itu yang paling serem. Dan ternyata gue baru nonton lagi tuh di artikel, bukan nonton, baca di artikel, itu film terserem karena beberapa orang kalau nonton film itu degup jantungnya tuh lebih ketakutan daripada film-film horor yang lain. Kirain Conjuring yang paling serem kata orang. Nah, Conjuring mah lebih kayak ke Ngaget-ngagetin ya. jump scare. Jump scare, Menurut gue itu film-film standar-standar horor malas bikin cerita, malas bikin kita masuk ke dalam cerita. Akhirnya dibikin jebret, bikin takut. Kayak film-film Indonesia kan banyak kan kayak gitu kan. Oke. Tapi Bener gak sih? Kalau orang film horor malas mikirnya kayak gitu deh. Iya sih. Kebanyakan kalau Banyak film banget. horor Indonesia kan kayak gitu ya. Yes. Jump scare. Apa aja tuh contohnya? ya elah. Nggak akan disebut. Saya nggak hafal banyak banget soalnya kan banyak banget tuh ya Allah. Tapi Banyak kalau horor Indonesia, kalau saya film pusing. Indo yang layak ditonton buat takut-takut apa Mi? Film Indonesia Keramat sih. Itu parah the sih. best. Gue Oh iya? seminggu gak bisa tidur sendiri. Gue bisa nonton film itu. Orang banyak bilang Jaya Langkung. Keramat. Iya sih, gue juga Keramat. nonton Jaya Langkung makanya. Keramat tuh udah paling the best. Kayak apa sih? Dia kayak modern wave-nya horor. Yes. Iya, emang iya gitu. Yes. Cuman Keramat tuh kayak apa ya? Keramat tuh lebih raw gitu Iya. sih rasanya. Karena klinik. Iya. Terus yang dekat dengan kita. Deket ya, banget sama deket kita. sama kita. Klinik. Mm-mm. Bener banget itu Keramat. Itu kayak kompilasi lagi semuanya. Iya, semuanya kayak Bener. masuk tumplek blek Indonesia tuh ya Bener. begitu. Gue ngerasa nonton film itu gue kayak beneran masuk ke dalam film itu. Oh iya. Iya, itu kayak Yes. iya itu semacam ini kan mockumenter pertama Yes, di bener-bener. Indonesia kan. Dan anehnya tuh di bioskop nggak booming banget saat itu ya. Kita nonton bioskop ya? Tapi nggak booming banget orang pada Iya, mau benar, nonton. benar, Karena benar, judulnya benar. Keramat, mungkin orang anggap sebelah mata karena judulnya terlalu ke klinik-klinikan. Padahal Dan sesungguhnya tuh posternya tuh jelek banget sih iya, sebenarnya. posternya nggak Posternya bikin bikin tertarik nggak orang pengen nonton. nonton. Iya. Padahal pas tonton gila. Gue 2 kali nonton masih aja Gak deg-degan. nyesel. Oh iya, gak nyesel nonton Keramat. Yes. Nggak. Keramat sih. Gak buang-buang duit nggak. Ih, tapi gue takut nggak mau ah. Lo harus nonton. Jadi tuh gara-gara film Keramat kita jadi tahu oh ternyata ada dunia lain di luar sana yang tidak kasat mata. Ada Oke. kehidupan lain di sana yang menurut kita lihat itu laut, kita lihat itu hutan. Padahal sebenarnya ada kehidupan di dalam itu yang kita nggak tahu. Wadidaw. Sumpah itu kayak gitu sih. Kayak di desa bokap gue ya ada hutan jati luas banget. Kalau menurut gue mata gue kan nggak bisa lihat ya. Gue lihatnya itu hutan jati aja. Iya. Tapi kalau buat orang-orang yang bisa lihat itu suatu kota desa yang modern banget, yang rame banget di dalam Oh hutan. ya? Oh iya? Bahkan sampai ada lampu merah, ada kota, ada perumahan. Wah. Serame itu menurut dia. Tapi kalau gue setiap lewat konspirasi situ, teori. Konspirasi teori. setiap lewat situ gue ngerasa itu hutan Majapahit aja. yang terkubur. Tapi di desa bokap gue itu ada pintu Majapahit yang tertinggal di situ. Waduh. Beneran loh. Omongan. Beneran ada pintunya yang dibikin dalam Majapahit tuh tertinggal. Bukan di Pati, di Pati. Pati Jawa Tengah. Itu ada hutan itu di situ dan ada pintunya benar-benar sekarang tuh jadi kayak tempat wisata gitu. Pintu buat Majapahit tertinggal di situ. Sebenarnya itu dipesan dalam Kerajaan Majapahit mau dibikin buat apa gua nggak ngerti. Tertinggal di situ nggak jadi intinya lah. Entah perang entah apa itu tertinggal di situ jadi itu jadi kayak bikin tugu aja di situ. Oke. Dan mungkin kalau orang-orang yang bisa lihat ke sana ngeliatnya tuh kota besar. Nah mungkin kayak orang-orang bisa lihat kali ya kalau di lautan mungkin bukan laut tapi lebih kayak ke sebuah kerajaan atau apa. Kita nggak tahu kan. Jadi film yang layak ditonton Keramat sama Sinister tadi 2. Ya, sama Pengabdi Setan menurut gue sih itu Serem juga. serem sih karena gue nggak bisa tidur sendirian atau matiin lampu gitu ya selama 2 hari. Oke. Ada beberapa yang bilang tuh Belum. Parasit. Zaman dulu. Pocong 2. Pocong 2 serem juga. Pocong 2. Ya Pocong 1 juga serem sih. Karena nyebelin banget scene-nya. Karena kita kan tidur selalu deket sama guling ya. Jangan dibahas dong tolong. Dimension nama Mi. Kenapa dimention ya Mi? Kita tidur selalu sama guling. Entah guling di sebelah, guling di kepala. Itu scene ada di mana guling kita peluk berubah jadi poci. Iya itu pocong 2. Aduh nggak bener banget Berubah sih emang jadi pocong poci muka hitam. Karena poci yang muka-mukanya hitam itu paling serem, paling jahat. 2. Mi jadi inget Mi. Jadi inget Ingat apa? nggak mukanya? Jadi inget sih. Kebayang nggak lo scene-nya?
lagi peluk, guling terus tidur. Sumpah kesel Pas banget melek sama itu mata Mimi. poci di depan kita. Enggak. Nonton sempat kemana terakhir kita nonton apa? Oh itu Perempuan Tanah Jahanam. Oh, Oh, Perempuan Tanah itu Jahanam. iya itu. Ih tapi kan aku sambil Keji merem sih nontonnya. itu. Itu lebih ke kayak ke Itu keji-keji keji, gitu sih, bukan ke Iya, horor iya, sih iya, ya. iya. Pengabdi Setan sih banyak yang bilang, orang bilang Pengabdi Setan, endingnya nggak seru, aneh banget. Tapi menurut gue itu kayak kita masuk ke dalam sih, dapat banget si peran ibunya itu ya, yang dapat banget peran ibunya Oke. di Pengabdi Oke. Setan. Terus apa lagi kira-kira ya film yang seru? Ngomong pocong pernah denger suara pocong gak? Jangan Suara dong. pocong. Kan kalau kuntilanak udah banyak kan. Culi-culi Iya, culi ketawa. itu. Kalau suara pocong. Gak tahu suara pocong kan. Karena poci rata-rata nggak bisa ngomong kan, basah, lembek, kayak lemper gitu. Nah nih editor kita Isal pernah tuh digangguin sama poci, Oh enggak. temennya Wah itu kayaknya bukan sebangsa poci. ecek. Ya jangan kalau kayak gitu. Janganlah. Enggak. Nanti Gak usah diceritain. Nggak usah ceritain karena takutnya dia dateng. sih. Nanti kalau yang penasaran bisa DM Militan aja, ntar kasih nomor teleponnya editornya Militan. Mau cerita. Intinya kan makin bentuknya makin rapi. Mm-mm. Itu Ecek-ecek. kedudukannya makin tinggi. Oh iya, oh iya. gitu. Iya. Oh gitu. Makin Oh, baru tahu. Poinnya semakin tinggi Iya. semakin bagus bentuknya. Oh gitu tah. Oke, pantesan kalau yang kayak dukun-dukun santet yang jahat-jahat, kalau mati tuh jadi pocinya poci berantakan gitu. Poci yang muka-mukanya hitam borok. Kok lu bisa tahu-tahuan kayak gitu sih? Mi, lu tau dari mana, Mi? Gue tuh baca-baca bukunya. Oh, oke. Kebetulan fans banget sama Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Gue baca-baca tuh bukunya semua tuh. Dan di dalam buku itu suka digambar-gambarin. Digambarin. Dan Ya sudah Allah. disclaimer di dalam bukunya bahwa ketika pusing tutup bukunya, selesai bacanya. Saya gue baca nggak Jangan pusing diterusin. sih. Capek bacanya, banyak banget tulisannya. Itu kali. Lu ngeliatin gambarnya deh, gue pernah soal nyobain. Gue liatin gambarnya. Masa sih, biasalah sotoy. Mungkin gue Masa harus sih gitu kan. liatin lebih serius. Lo gitu. ngeliatin gambarnya sekitar beberapa menit, abis itu lo pusing banget terus mual biasanya. Oh gitu. Karena kalau ketika kita pusing mual tuh biasanya energi-energi di sebelah Kayak gue kita bacanya di Paris. mungkin nggak nyampe ke sana. Iya benar. Nggak nyampe. Jin yang di sana malah bingung. Buku apa sih? Buku apa? Kisah Tanah Jawa gitu tentang Buku kisah Tanah Jawa. Dalamnya ada gambar-gambar. Iya, ada Iya. gambar-gambar. Ilustrasi. Gitu ya. Yes. Ilustrasinya beneran yang gambarin beneran karena orang yang ngeliat terus cerita digambar gitu. Oh iya. Yes. Tapi Tuh, kayaknya kalau Poci nggak Militan, nyampe sih. coba deh kalian kalau penasaran coba dicari tuh buku. Coba dicari tuh buku seru banget. Mimi Tapi Poci mah sama nggak nyampe kali ke Paris karena Mimi kan sebenarnya Bingung juga kali ya. karena Ini apa? Gue gitu lagi kayak setanan perjinan ini ada teritorinya juga. Mereka ketika mau melewati lautan juga katanya nggak Iya nggak bisa. Makanya sekarang kalau dengerin podcast horor Indonesia, gue dengerinnya di Paris aja. Karena dia kan nggak bakalan Kalau di sini kagak berani ya. ngelewatin. Kayak hantu-hantu di Bali Iya. misalnya di Bali gitu. Di Bali tuh hantu apa sih namanya? Lupa itu. Leak. Leak. Nggak bakal ada di Jawa. Mah, iya ya. Nggak pernah ada. Bener juga. Pasti di iya Bali aja. bener-bener. Ya Oh. kalau Nggak cara bakal beda bisa nyebrang. juga soalnya. Kayak Iya, kuyang, iya, iya. kuyang tuh dari mana ya? Dayak. Nah, nggak bakal ada juga di Kalimantan Jawa. gitu. Nggak bakal Oke. ada juga di Jawa karena sesungguhnya Jadi susah jadi banget Poci tuh. dan Kunti yang ada di Jawa. Poci dan Kunti kayaknya di mana-mana Yang ada terkenal. tuh. Oh, oke. General deh. Nih, selebriti. Iya. Karena dia sebenarnya Poci, ya kan Poci dan Kunti itu sebenarnya hantu-hantu receh. Kita nggak perlu takut guys sama Masa? Poci dan Kunti. Itu mah hantu receh, hantu luar-luaran yang Cel gembel-gembel. Sumpah. Mimi kayak Nggak usah takut sama Poci. Ekspertis perhantuan ya mahal Nggak usah banget. takut sama Poci dan Kunti karena mereka hantu Oh receh. iya sekalian nih gue mau kasih tahu nih Militan, kalau kalian penasaran sama perhantu-hantuan itu Mimi tuh kadang suka malam Jumat dia iya. Gue udah lama IG story. Gue Gue udah lama tahu gitu. itu cuma buat itu loh tentang lama dia nggak bikin cerita. konten khusus tentang perhantuan setiap malam Jumat. Gue udah lama gak cerita karena setiap abis cerita pasti ada gangguan-gangguan gitu. Oh, Sering sama gue. Terus suami oke. gue tuh pasti marah nih kalau kamu abis cerita horor pasti ada aja nih di rumah. Ya udah Soalnya gue, digangguin suami lo. ya gue suami gue selalu digangguin. Gue juga kadang tapi gue kayak cuek gitu kali ya. Jadi gue udah masa bodoh. Jadi dia juga capek juga. Iya, tapi kalau ke suami gue tuh suka diganggu-gangguin gitu. Kayak Oke. misalnya benda-benda diumpetin atau ada suara-suara Oke. atau ada diketawa-ketawain kayak gitu-gitu sih. Tapi anehnya tuh mereka nggak ganggu gue. Ganggunya cuma kayak sekedar lempar-lempar batu atau ganggunya cuma sekedar kayak bikin Capek panas. sama lu. Lempar batu. Heeh, lempar-lempar Sembunyi batu, tangan. sembunyi tangan. Bilang dong lempar duit kayak gitu. Lempar duit coba dong. Ayo Mbak Kun. Aku kan juga pengen rekening aku terisi. Gendeng loh.
Kata Mbak Kun, saya kasih bentuknya daun. Susana kali ah. Tapi emang menarik sih ya kita ngobrolin soal yang serem-serem ini tuh Yes. menarik banget sih. Ya. Tidak bisa dipungkiri karena kita berdampingan sama mereka. Dan gak bisa dipungkiri juga mereka lebih banyak dari kita sis. Jadi pokoknya jangan takut para militan. Yes. Kita alihkan saja pemikiran. Gimana caranya? Tapi gue kalau lagi takut gitu ya. Oke, gue akan cari caranya Untuk mengalihkan pikiran supaya untuk gak mengalihkan digangguin. pikiran supaya nggak digangguin. Anak lu kan komedian semua, Mbak. Iya iya. Kalau dari depan mata mah nggak bisa ngapain ya. Ya benar, Jangan kayak dong Dennis kalau kayak tadi gitu. kan. Nge-freeze bener-bener gak bisa. Nangis doang takut tuh dah. Iya bener. Ih udah serem gue takut. Survival. Ya kalau Poci atau Kunti bisa ditampol mah tampol ya. Yeh buset. Tampol aja. Anak-anak gak bisa ditampol kan kita bingung jadi nangis. Kayak di video-video itu ya. Iya. Lempar sepatu. Lempar gitu ya. sepatu. Oh iya itu tuh juga rame tuh. Di YouTube kan dilempar sepatu kayak Jago banget wujudnya. Ada tuh yang digotong akhirnya kan bawa pulang. Ah itu aneh Apaan banget deh. lagi? Tapi kata orang tuh gimmick segala macam lah. Iya, Akhirnya gue mana? tanya, Nah. gue tanya dong di desa bokap gue itu ada tuh anak di sana punya YouTube channel horor-horor. Dia tuh emang niat mau nemuin hantu. Jadi sebelum dia shoot YouTube channelnya, Hah? kamera semua apa didoa-doain, dibaca-bacain biar bisa nangkep. Oh gitu. Tapi Katanya sih ketangkap nggak? Nah gue belum nonton tuh di YouTube channelnya dia sampai sekarang. Gue juga gitu kalau mau nangkep lewat foto emang harus Iya, baca-bacain. iya. Oh iya. Ada baca doa khususnya gitu. Yes. Ada Katanya sih gitu ya. Soalnya di Lawang Sewu jadi ingat nih gue nih jadinya. Di Lawang Sewu pas tuh gue kesana itu belum ada listrik zaman Oke. dulu ya. Sekarang udah ada lampu kan. Zaman dulu kan belum ada listrik. Lu nggak Gue pernah dateng ke Lawang Sewu belum ada listrik masih pakai senter. Terus tour guide-nya itu cerita pernah Mbak ada orang yang datang bawa kamera digital zaman dulu gitulah pocket. Ada tulisannya di situ ada tulisannya. Malam-malam hujan-hujan ke Lawang Sewu bawa kamera itu ada tulisannya cuma mau masuk ke dalam memfoto-foto. Niat banget seniat itu. Dan ternyata memang nangkap banyak. Itu tahun lama loh, tahun 2000-an kali ya apa berapa deh. gitu. Saat gua kesana belum ada listrik ya. Jadi Lawang Sewu tuh belum ada listrik. Bener-bener kalau malam cuma pakai senter. Dan orang itu niat banget. Berarti memang sekarang setelah kebukti Gila, banyak nyalinya cerita gede kayak banget gitu. itu. Makanya niat banget gak sih? Lawang Sewu tuh serem banget loh. Sampai akhirnya sekarang ditutup kan bawah iya. tanahnya. Iya. Bawah tanahnya udah Gue ditutup. belum pernah kesana. Lo cobain ke sana. Tapi sekarang bawah tanahnya belum gak bisa dibuka. Bawah tanahnya justru Oke, baik. kuncinya. Jadi kalau kalian punya banyak nyali selain nonton film horor bisa juga uji nyali kayak yang nyali. dilakukan sama Tapi jangan sembarangan uji nyali lu. Iya benar. Tetap harus Makanya ada ini pendamping. aturannya, pendamping dan orang yang mengerti karena takutnya nanti malah sakit atau apa kita nggak pernah tahu Iya ya. benar. Ya udah gue takut merinding terus dari tadi. Ntar abis ini kita mau main jalangkung. Jangan dong. Mimpi aja sendiri. Lu aja gue gak mau ikutan. Gue juga enggak deh. Kan gue baru berani. Baru berani ya. Sompral Bukan aja beda terus nggak tahu nih gue ntar malam pulang gimana. Ya udah nih kalau kayak gitu. Makasih banyak Iya benar Ending. pesannya tadi kalau bisa jangan sompral. Soalnya Yes. belum tentu kita yang kena malah. Iya Yang takutnya lain. sekitar kita benar jangan sompral. Karena ketika gue sompral kadang suami gue yang digangguin. Iya benar-benar. Gitu sih. Bye lo Mi. Jangan sompral abis ini dalam hati minta maaf. Mulut kata-katain dalam hati maaf. Ini kagak ditutup ini. Ya, dari sana sebenarnya udah banget ini. kerucut gini lagi. Oke, makasih banyak Mimi, Hening cerita horor. Tips untuk supaya nggak takut sama horor. Nggak takut hantu. Nggak takut, nggak takut hantu. Makasih ya semuanya yang udah nonton. Jangan lupa, bisa didengerin sekarang ini Militan di Podme. Download di Play Store dan bisa di webnya podme.id dan juga jangan lupa follow Instagram kita ini Militan Podcast Double L dan YouTube channel kita di Hype Space. Bye Mi Bye Tan. dan Ning. Bye Militan.